Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tertidur usai main game, seorang kakek kehilangan ponsel. Tertidur seusai bermain game di ponsel, seorang kakek di Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung menjadi korban pencurian. Kakek yang diketahui bernama Nurmantori berusia 63 tahun itu kehilangan ponsel kesayangannya. Nurmantori menuturkan kejadian itu dialami pada Selasa 4 Januari 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia mengaku ketiduran seusai main game di ponselnya. Selang beberapa menit kemudian, Nurmantori terbangun. Saat itu korban baru sadar ponsel tidak ada di atas meja. Awalnya Nurmantori mengira ponsel tersebut diambil oleh cucunya. Namun ternyata saat itu cucunya belum pulang sekolah. Untuk memastikan penyebab ponselnya hilang, Nurmantori memeriksa rekaman CCTV di rumah tetangga. Dari situ baru diketahui bahwa ada seorang pria yang masuk ke teras rumahnya. Namun warga sekitar rumahnya tidak ada yang mengenali pelaku. Lalu rekaman CCTV-nya Nurmantori sebarkan. Setelahnya, ada satu orang warga yang pernah melihat pelaku. Beberapa hari berselang pada Sabtu 8 Januari 2022, ada warga yang mengetahui keberadaan pelaku. Setelah memastikan pria tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang ada di rekaman CCTV, warga langsung mengamankannya. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh M. Azmi, ketua RT setempat. Azmi awalnya menerima informasi dari warga mengenai keberadaan terduga pelaku. Namun saat itu pelaku yang diperkirakan masih remaja ini sempat melarikan diri. Bahkan pelaku juga sempat hendak membawa kabur motor milik pengendara yang melintas. Azmi memastikan pelaku bukan warga sekitar. Sementara itu, Kapolsek Kedaton, Kompol Atang Samsuri menyatakan pelaku saat ini sudah diamankan. Menurut Atang, anggotanya masih memeriksa pelaku, namun Atang belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan. Pihaknya juga belum dapat memastikan motif pencurian yang dilakukan pria tersebut. Berita selanjutnya, PTMT di Lampung Selatan diperpanjang hingga akhir Januari 2022. Pembelajaran tatap muka terbatas di Lampung Selatan resmi diperpanjang dari 3 hingga 31 Januari 2022. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang perpanjangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi coronavirus disease 2019 kriteria level 1 di Kabupaten Lampung Selatan. Ini juga berdasarkan SKB 4 Menteri, yakni keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yakni Yespi Kori mengatakan, perpanjangan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi dilaksanakan mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Pembelajaran tatap muka terbatas resmi diperpanjang. Walaupun terbatas, siswa sudah tidak lagi belajar dari rumah, online, ataupun daring. Hanya saja masih ada pembatasan jumlah siswa yang hadir, yakni sebanyak 50% dari kapasitas kelas, dan pembagian jadwalnya dibagi menjadi 2 shift. Yespi mengatakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, dan lainnya menyesuaikan dengan aturan pada SKB 4 Menteri tersebut.
Untuk wilayah yang berada dalam zona hijau, zona kuning, dan zona orange, SMA, SMK sederajat, SMP sederajat, SD sederajat, melaksanakan kegiatan belajar dengan kapasitas maksimal 50% atau maksimal 18 orang per kelas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. YESPI mengatakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan memperhatikan zonasi resiko COVID-19 per desa atau kelurahan. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 tenaga kependidikan paling sedikit 50%, paling banyak 80%, dan capaian vaksinasi dosis 2 warga lanjut usia paling sedikit 40%, paling banyak 50% di tingkat kabupaten. Peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tersebut minimal 80% telah divaksin COVID-19. YESPI mengatakan Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah Madrasah sepakat komitmen menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Peserta didik dan tenaga kependidikan yang belum divaksin melaksanakan kerja atau tugas secara daring. Peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari orang tua ataupun wali. Berita selanjutnya, akibat kebocoran gas satu rumah di Lampung Selatan terbakar. Kebakaran melanda sebuah rumah di Desa Bangurejo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada Minggu 9 Januari 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kediaman milik Joko itu diduga terbakar akibat kebocoran tabung gas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan yakni Maturidi Ismail melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Ruli Fikriansyah mengatakan pemicu kebakaran diduga karena kebocoran tabung gas. Kebakaran diduga karena kebocoran tabung gas sehingga menimbulkan percikan api, menyebabkan kebakaran hingga ke bagian depan rumah. Api dapat dipadamkan dan sedang proses pendinginan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Ruli mengatakan pihaknya menerjunkan 2 unit mobil pemadam dari posko Kalianda untuk memadamkan api. Petugas segera melakukan pemadaman dan pendinginan serta membantu masyarakat membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena harta benda milik korban ludes terbakar. Berita selanjutnya, angin puting beliung kembali terjadi di Lampung Timur. Angin puting beliung kembali melanda Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur. Kejadian tersebut berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 8 Januari 2022. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lampung Timur, yakni Titin Wahyuni mengungkapkan, puting beliung terjadi bersamaan dengan turunnya hujan deras. Titin mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Akibat angin puting beliung, akses jalan setempat terganggu karena tertutup pohon tumbang. Ada beberapa pohon akasia tumbang yang menutupi jalan sehingga tidak dapat dilewati. Menurut Titin, hingga saat ini BPBD Lampung Timur bersama warga setempat masih melakukan evakuasi. Akibat kejadian tersebut, 3 rumah warga dan musola mengalami kerusakan. Titin mengimbau masyarakat waspada dengan intensitas hujan yang masih tinggi saat ini. Berita selanjutnya, pelaku pencurian pupuk pura-pura mancing saat ditangkap. Seorang warga Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah dipergoki hendak mencuri pupuk di sebuah gudang. Alhasil warga yang diketahui bernama Irawan berusia 37 tahun diamankan anggota Opsnal Polsek Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah. Aksi percobaan pencurian oleh pelaku Irawan dilakukan pada Selasa 28 Desember 2021 lalu sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini bermula saat Irawan hendak melakukan pencurian di dalam sebuah gudang pupuk organik di Kampung Bumi Ratu.
Namun gerak-geriknya diketahui oleh saksi IS yang melihat pelaku masuk ke dalam gudang. Keterangan IS kepada penyidik Polsek Bumi Ratu Nuban, saat upaya pencurian itu ia sedang bertugas menjaga gudang. Ia curiga dengan adanya bunyi asing dari dalam gudang tersebut. Kemudian IS masuk ke dalam gudang. Ia melihat ada seseorang sedang mengangkat karung pupuk organik hendak dikeluarkan oleh orang tersebut. Tak ingin ambil resiko. Saksi lalu menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Tidak lama berselang, Kapolsek Bumi Ratu Nuban Alan Ridwan bersama anggotanya mendatangi lokasi dan mendapati Irawan masih di dalam gudang. Kapolsek beserta anggotanya langsung mengejar pelaku ke bagian belakang gudang dan menangkap pelaku yang justru berupaya mengelabui polisi. Pelaku berpura-pura menjadi seorang yang mancing di kali bagian belakang gudang. Namun saat digeledah, barang bukti senjata tajam didapati di balik baju yang ia pakai. Selain barang bukti sebilah sajam jenis badik, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa sabit, obeng, tang, kunci Inggris, dan lampu penerang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Irawan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mempunyai, menguasai, menyimpan senjata tajam tanpa hak, bukan peruntukannya dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Berita selanjutnya, komplotan pembobol minimarket di Tulang Bawang ditangkap polisi. Petugas gabungan TK 308 Polres Tulang Bawang bersama Polsek Banjar Agung berhasil menggulung komplotan pembobol Alfamart di wilayah Tulang Bawang beberapa waktu lalu. Komplotan ini terdiri dari 5 pelaku yang 3 diantaranya diketahui merupakan warga Kota Madya, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara 2 pelaku lainnya merupakan tuan rumah yang tinggal di Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ketiga pelaku yakni Izat Ikhwani alias Apem berusia 32 tahun, Andi Wijaya berusia 32 tahun alias Betok, dan Tommy Apriyadi berusia 32 tahun. Ketiganya merupakan warga Ilir Barat 2, Kota Madya, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 2 pelaku lainnya yang merupakan tuan rumah adalah Sukirno berusia 54 tahun, warga Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, dan Mega 53 tahun warga Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. 5 pelaku ini ditangkap di 2 lokasi berbeda. Pertama di wilayah hukum Polsek Banjar Agung dan kedua di wilayah Kota Madya, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kelima pelaku dibekuk petugas gabungan pada hari Kamis 6 Januari lalu. Hasil interogasi petugas, kelima pelaku yang berkomplot ini mengakui telah 2 kali beraksi membobol minimarket di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Mereka juga mengaku pernah beraksi di wilayah Bandar Lampung. Ada beberapa TKP di wilayah hukum Polresta. Untuk wilayah Tulang Bawang, komplotan ini pernah beraksi membobol Alfamart di Kampung Penawarrejo, Kecamatan Banjarmargo. Di sini para pelaku berhasil membawa kabur brankas berisi uang tunai sebanyak Rp15.543.000, tab Samsung, box DVR CCTV, dan barang-barang lain. Jika diuangkan, semuanya senilai 45,4 juta lebih. Sedangkan lokasi kedua yakni Alfamart Kampung Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjarbaru. Para pelaku berhasil membawa kabur brankas berisi uang tunai sebanyak Rp26.149.300, box DVR, tab Samsung, dan barang-barang lain. Semuanya senilai 50,8 juta rupiah. Dari 2 TKP tersebut, pihak dari PT Sumber Alvaria Trijaya mengalami kerugian dengan total sebesar 96,3 juta rupiah. Para pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolsek Banjar Agung dan dikenakan pasal 363 ayat 2 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.